Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, syahrul mubarak, syahrul siyam, syahrul Quran. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan usia sehingga kita masih bisa mereguk aneka kenikmatan pada bulan suci Ramadan tahun ini. Tidak semua manusia, tidak semua hamba diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan ini Allah berikan banyak sekali keistimewaan, banyak sekali karunia serta pahala yang banyak. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan salah satu keistimewaan dari bulan Ramadan itu karena di dalamnya ada perintah Allah untuk kita berpuasa. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, saat Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah menjelang bulan Ramadan, beliau bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak." Sesungguhnya bulan Ramadan itu telah tiba, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Dan Allah perintahkan kepada kita untuk berpuasa. Ibadah berpuasa adalah ibadah yang khas yang ada di dalam bulan Ramadan. Ibadah yang memiliki keistimewaan, ibadah yang memiliki keagungan, ibadah yang memiliki kemuliaan. Karena ibadah puasa yang kita lakukan selama dilaksanakan dengan dasar iman dan takwa, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya secara langsung. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, "Kullu amali ibni Adam lahu." Setiap amal anak Adam adalah bagi dirinya. Illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali adalah saum, karena sesungguhnya ia adalah untukku dan aku yang kemudian akan membalasnya. Bapak dan Ibu sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun berada, kita mengetahui bahwasanya Allah SWT yang akan membalas semua amal ibadah yang kita lakukan. Tetapi mengapa kemudian ibadah saum itu disebutkan tersendiri oleh Allah SWT? Ini menunjukkan bahwa ibadah saum adalah ibadah yang memiliki keistimewaan, ibadah yang memiliki keagungan. Di antara keistimewaan ibadah saum ini atau ibadah puasa ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani di dalam kitabnya Shalahul Ummah Al-Muhammadiyah. Beliau menjelaskan karena ibadah saum, ibadah puasa ini adalah merupakan ibadah yang menyerupai dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tidak makan, tidak minum. Dan sementara manusia memiliki sifat atau karakter membutuhkan makanan, membutuhkan minuman. Karena dalam rangka untuk bertahan hidup, dalam rangka untuk survive. Oleh karena itu maka inilah salah satu keistimewaan yang kemudian ada pada ibadah puasa. Yaitu karena menyerupai sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah karena ibadah saum, ibadah puasa sungguhnya adalah ibadah yang tidak terlihat. Secara dohir, orang yang sedang berpuasa itu tidak terlihat. Tidak selalu mereka orang yang berpuasa terlihat lemas, terlihat loyo. Berarti dia sedang berpuasa. Tidak selalu demikian. Karena orang yang lemas, orang yang loyo ini bisa juga karena dia terkena penyakit atau habis bekerja keras, bekerja berat sehingga lemas atau loyo. Tetapi orang yang berpuasa juga bisa terlihat kuat, bisa terlihat kemudian mereka tetap agresif, bisa bahkan mencapai atau memperoleh sebuah prestasi yang luar biasa sebagaimana dahulu kaum muslimin saat perang Badar Kubro. Kaum muslimin saat itu yang jumlah pasukan berjumlah 300 orang, sementara kafir Quraisy itu adalah 1000 orang. Kaum muslimin berhasil memenangkannya. Terjadi kemenangan ini pada bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan itu bukan bulan di mana kemudian kita karena mentang-mentang berpuasa sehingga kita bermalas-malasan, kemudian kita berleha-leha. Tetapi justru pada bulan Ramadan kita semestinya bersemangat untuk menoreh sebuah prestasi yang gemilang, prestasi ketaatan, prestasi perjuangan
yang ini akan kemudian dicatat tersendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bulan Ramadan ini semestinya kita tidak menyanyiakannya hanya dengan berleha-leha, tapi kita isi dengan amal ibadah, dengan amal perjuangan untuk menegakkan isu Islam wal muslimin. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dimanapun berada. Kemudian selanjutnya, ibadah puasa ini merupakan ibadah yang istimewa, ibadah yang luar biasa, karena ibadah ini tidak semua orang itu bisa melakukannya. Orang-orang kafir bahkan menyebutnya bahwa ibadah ini adalah ibadah yang konyol. Ibadah puasa itu ibadah yang tidak masuk akal, ibadah yang tidak bisa dilogika. Karena sesungguhnya setiap manusia itu butuh makan dan minum, tetapi malah justru kemudian Allah melarang kita untuk makan dan minum pada waktu-waktu tertentu. Jika kita di Indonesia ini bisa berpuasa sekitar 13 jam lamanya, mulai dari terbit fajar shadiq hingga kemudian matahari terbenam, maka coba bayangkan bagaimana umat Islam yang ada di belahan bumi utara di sana, seperti di negara Islandia, Norwegia, Finlandia. Mereka bisa berpuasa itu sampai 19 atau 20 jam, karena waktu siang itu lebih lama daripada waktu malamnya. Kita bisa bayangkan, kalau tidak dengan dasar iman, kalau tidak dengan dasar takwa, maka sulit sekali kemudian untuk melakukan ibadah saum atau ibadah puasa. Oleh karena itu maka pantaslah, wajarlah, maka ibadah puasa ini, ibadah Ramadan ini, kemudian Allah sendiri yang kemudian langsung akan membalasnya. Oleh karena itu maka marilah kita bersemangat untuk melaksanakan ibadah saum ini. Dan tidak lupa, selain bersemangat, kita juga harus menjaga kualitas berpuasa kita ini, yaitu berpuasa yang tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, atau berkumpul bersama istri, meskipun itu halal, tapi karena Allah haramkan pada waktu-waktu tertentu, tetapi kita juga harus menahan diri dari aneka maksiat, dari aneka dosa yang bisa kita lakukan dari anggota tubuh kita, mulai dari mata, telinga, lisan, kaki, tangan, dan sebagainya. Semoga ibadah puasa kali ini menghantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.